Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan memberikan kita informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita gitu. Maka dari itu, apabila kalian tertarik, jangan ragu buat subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, segmen sesi itu akan menghadirkan informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak, dan sayang banget buat kalian lewatkan guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Balanitis adalah peradangan pada kulup atau kepala Mr. P. Kondisi ini ditandai dengan kepala Mr. P yang tampak memerah dan juga bengkak akibat infeksi bakteri, infeksi jamur, ataupun alergi. Balanitis itu dapat dialami oleh siapa saja guys, terutama anak usia di bawah 4 tahun dan laki-laki dewasa yang belum disunat. Meski demikian, kondisi ini juga bisa dialami oleh laki-laki dewasa atau bayi yang telah disunat. Balanitis bukanlah kondisi yang serius dan dapat sembuh dalam waktu beberapa hari dengan penanganan yang tepat. Penyebab balanitis. Balanitis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun jamur. Infeksi dapat terjadi ketika kepala Mr. P ataupun kulup itu tidak dibersihkan secara rutin sehingga menimbulkan iritasi dan menyebabkan pertumbuhan jamur ataupun bakteri. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat memicu peradangan. Selain infeksi, balanitis juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penggunaan sabun batang yang membuat kulit Mr. P mudah kering dan iritasi. Alergi terhadap pelumas ataupun kondom berbahan lateks. Konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat pencahar, obat pereda nyeri, dan juga antibiotik. Infeksi menular IMS seperti sifilis, trichomoniasis, dan juga gonore. Kelainan pada kulit seperti eksim dan psoriasis, cedera di bagian ujung Mr. P ataupun kulup, di mana penyakit atau kelainan tertentu seperti diabetes dan juga fimosis, hingga obesitas. Gejala balanitis. Gejala utama balanitis adalah kemerahan dan pembengkakan area Mr. P, baik itu di kepala ataupun kulup. Ujung Mr. P yang membengkak dapat menyebabkan saluran kemih tertekan sehingga penderitanya merasakan nyeri ketika buang air kecil. Balanitis juga dapat menimbulkan beberapa gejala tambahan seperti misalnya Mr. P terasa gatal dan seperti terbakar, keluarnya cairan berwarna kekuningan dan juga berbau dari Mr. P, kulup terasa kencang, hingga muncul benjolan di pangkal paha akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Kapan harus ke dokter? Segera memeriksakan diri kalian itu ke dokter jika mengalami gejala-gejala balanitis yang telah aku sebutin tadi. Penanganan sejak dini itu perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi yang serius. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala jika kalian menderita diabetes, karena kadar gula darah yang tidak terkontrol itu dapat memicu balanitis. Tes gula darah sebaiknya dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Segera periksakan diri kalian itu ke dokter jika kalian beresiko tinggi terkena penyakit menular PMS akibat perilaku yang tidak aman. Lakukan screening PMS secara rutin, setidaknya 1 kali dalam setahun, guna mencegah terjadinya balanitis atau kondisi lain yang berbahaya. Segera ke IGD bila kalian mengalami gejala balanitis yang disertai dengan demam dan nyeri ketika buang air kecil. Penanganan perlu segera dilakukan untuk meredakan gejala dan juga mencegah komplikasi. Diagnosis balanitis. Dokter dapat mendiagnosis balanitis melalui tanda kemerahan di kepala Mr. P yang menunjukkan peradangan. Jika Mr. P mengeluarkan cairan, dokter akan melakukan tes usap guna mengambil sampel cairan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi bakteri ataupun jamur penyebab infeksi.
Jika balanitis disebabkan oleh infeksi kulit yang bersifat kronis, dokter akan melakukan tindakan biopsi dengan mengambil sampel jaringan Mr. P dan menelitinya di laboratorium. Pengobatan balanitis. Penyakit balanitis dapat ditandai melalui terapi obat. Jenis obat yang digunakan tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Obat-obatan yang umum diberikan diantaranya, pertama, antibiotik, di mana antibiotik digunakan untuk mengobati balanitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana obat ini diberikan dalam bentuk salep ataupun pil. Contoh antibiotik yang digunakan seperti amoxicillin, cefadroxil, dan juga ciprofloxacin. Anti jamur, di mana anti jamur digunakan untuk mengobati balanitis yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida, balanitis candidiasis. Obat ini diberikan dalam bentuk krim ataupun tablet, di mana beberapa obat anti jamur yang digunakan diantaranya clotrimazole, fluconazole, dan juga itraconazole. Kortikosteroid. Obat ini digunakan untuk meredakan peradangan pada balanitis, baik karena infeksi maupun alergi. Obat kortikosteroid yang sering diberikan diantaranya prednisolon, metilprednisolon, dan juga betametason. Dan hati-hati dalam penggunaan obat-obat ini ya, karena sangat disarankan banget ya obat-obat ini tuh hanya diberikan oleh dokter. Karena dokter akan memilih obat yang tepat sesuai dengan kondisi kalian. Selama menjalani pengobatan, pasien dianjurkan untuk melakukan beberapa hal yang berguna untuk mempercepat penyembuhan. Di antaranya, hindari penggunaan sabun selama Mr. P masih mengalami peradangan. Gunakan air hangat dan juga krim pelembab sebagai pengganti sabun untuk membersihkan Mr. P. Hindari berhubungan dengan pasangan, terutama jika balanitis disebabkan oleh infeksi menular, PMS. Hal ini dilakukan untuk mencegah nyeri pada Mr. P dan penularan penyakit ke pasangan kalian. Pengobatan itu umumnya berlangsung selama 7 hari. Jika gejala makin memburuk dan obat-obatan tidak lagi efektif untuk mengobati balanitis, dokter akan melakukan sirkumsisi atau sunat. Sunat dilakukan pada penderita balanitis yang memang belum pernah disunat atau mengalami fimosis. Komplikasi balanitis. Sebagian besar, balanitis dapat sembuh dalam beberapa hari dengan penanganan yang tepat. Sebaliknya, jika tidak segera ditangani, maka balanitis dapat menyebabkan beberapa kondisi, seperti misalnya priapismus, fimosis, kanker Mr. P, walaupun jarang terjadi. Pencegahan balanitis. Upaya utama untuk mencegah balanitis adalah dengan menjaga kebersihan Mr. P. Caranya adalah dengan membersihkan Mr. P secara rutin, menggunakan air dan juga sabun, terutama saat mandi dan setelah berhubungan dengan pasangan. Setelah itu, keringkan Mr. P sebelum mengenakan celana dalam. Pastikan juga sabun yang kalian gunakan untuk membersihkan Mr. P itu bukan sabun batangan ataupun sabun yang mengandung scrub ataupun parfum. Upaya lain yang dapat mencegah balanitis itu diantaranya gunakan kondom khusus untuk kulit sensitif jika kalian memiliki alergi terhadap kondom dengan bahan tertentu. Cucilah tangan sebelum menyentuh Mr. P, terutama setelah menggunakan deterjen ataupun sabun cuci piring. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin jika menderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darah kalian. Turunkan berat badan jika mengalami obesitas, misalnya dengan berolahraga secara teratur dan menjaga pola makan. Oke guys, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini tuh bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.anisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.